Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan, kita cintai, yaitu para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf bin Kiai Haji Astani, yang mana kita doakan beliau mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barakah, umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga beliau bisa menyampaikan, menyambung akan lidah daripada Nabi Muhammad SAW, bisa membawa kita menuju jalan yang penuh akan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tenang aja biar Habib pada lawas 15 menit. Biar kelawasan teguring kan ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi sudah disampaikan oleh beliau tentang ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana bahayanya kita riya, okay? Di dalam ibadah riya ini sangat bahaya, bisa sampai menghapus akan pahala daripada amal ibadah kita. Ini adalah merupakan suatu ilmu, okay? Suatu ilmu yang bisa kita dapat waktu kita ini duduk bareng dengan mereka, okay? Makanya dikatakan, okay, kita mengingat kepada orang-orang soleh tanzilur rahmah, okay? Kita kumpul dengan mereka orang-orang soleh, kita mengingat mereka orang-orang soleh, bisa turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini padahal kita ini orang yang banyak dosa, okay? Kita ini orang yang sangat banyak dosa, tapi berkatnya daripada orang soleh tersebut, okay, ini Allah alhamdulillah mengampuni akan dosa-dosa kita, berkat daripada satu orang soleh. Ini berkatnya. Pentingnya kita duduk dalam majlis-majlis mereka. Kenapa? Karena juga kita duduk di sini, ini sama aja kita menyambungkan hati kita dengan para salaf kita, menyambungkan hati kita dengan mereka para alim ulama kita. Karena barang siapa, kata Rasulullah, yang menghidupkan akan peninggalan daripada para salafnya, para guru-gurunya, para alim ulamanya, itu kelak nanti di yaumil kiamah dia akan mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan ya, kita duduk di sini sudah dapat suatu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita duduk dengan orang yang ahli maksiat, bahaya ya, bisa turun balak musibah ya, gitu. Makanya lebih penting, lebih bagus kita hadiri mereka, kita datangi mereka, kita deketi orang-orang soleh, kita ambil nasihat daripada mereka, kita ambil ilmu daripada mereka. Apalagi Pak Bu, sekarang kita ini berada di akhir zaman yang begitu banyak fitnah-fitnah dunia, yang begitu banyak iblis dengan untuk memperpecah belahkan agama Islam, untuk menjauhkan daripada umat Nabi Muhammad dengan warasatul anbiya, dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ini sudah banyak, kayak kita lihat sekarang di televisi, di medsos, yang mana kita lihat banyak antara ulama dan habaib dibenturkan. Agar apa? Agar umat ini bingung, bimbang mana yang bujurnya. Akhirnya bingung, bimbang, kada mau berjauh di majlisnya. Ini sebab yang kada seneng, yang tidak mau dengan ulama, yang tidak mau dengan dzurriyyat Rasul, itu cuma iblis. Amun pian umpat-umpat berarti pian golongan iblis. Makanya jangan diumpati. Kalau ada orang yang sampai memperpecah belah antara guru dengan guru, antara guru dengan habaib, jangan diumpati. Karena guru ini merupakan warasatul anbiya. Karena ulama ini merupakan pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan habaib ini adalah merupakan daripada itrahnya Rasulullah, merupakan daripada dzurriyyatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ini dua bergabung, bergabung, ini insya Allah Islamnya akan kuat. Makanya hati-hati. Sekarang banyak sudah Pak. Sebab apa? Memang ini sudah takdir daripada Allah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah kita berada di akhir-akhir zaman, maka dekatkan kita
hati kita, dekatkan keluarga kita, dekatkan anak-anak kita dengan orang-orang soleh agar kita ini mendapatkan keberkahan daripada mereka. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengajarkan di dalam kalam beliau agar kita ini duduk dengan mereka, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dalam majelis mereka agar kita ini mendapatkan keberuntungan, agar kita ini mendapatkan peringkat pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al Habib Umar, al-faizu min kulli jalisi salas. Orang yang beruntung, kata Habib Umar, orang yang beruntung, orang yang di setiap duduknya, kita di duduk mana aja, kayak anak-anak ini, anak-anak pondok, kita mau duduk waktu taklim, pembelajaran di pondok, waktu kita duduk dengan orang tua, waktu kita duduk di hadapan Al-Quran. Anda kepingin mendapat ranking 1 di hadapan Allah, jagalah 3. 3 ini penting, kata Habib Umar. Waktu kita duduk dalam majlis, kalau kita memiliki 3 ini, insya Allah kita ini menjadi orang yang sangat beruntung, menjadi orang yang bisa ranking 1. Kayak sekolah itu kalau ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau ranking 1 mendapat perhatian khusus daripada gurunya, ranking 2 dapat perhatian khusus. Tapi kalau rankingnya 40 ya diperhatikan tapi biasa. Ini bedanya. Kata Habib Umar, kalau kita kepingin mendapatkan perhatian khusus daripada Allah, ini pegang 3. Yang pertama, man hasanat niyatuhu, orang yang memiliki niatnya baik. Kata guru tadi, niat untuk cari akhirat, cari dunia dan akhirat. Mungkin kita hadir majlis ini niat kita banyak, beda-beda. Ada yang niat dari rumah, keluar dari rumah, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ulun nih hadir majlis, hadir majlisnya Guru Astadi nih, Guru Haji Muhammad Yusuf, mudah-mudahan dimudahkan untuk ulun membayar utang. Ada kayak gitu, supaya utang cepat lunas. Kada apa-apa, tetap kita mintanya kepada Allah, bagus, tak apa-apa. Cuma kita dapat di dunia aja. Jadi guru tadi, ada yang niat, ya Allah mudah-mudahan berkatnya majlis ulun dapat jodohnya. Ada yang niat seperti itu. Ada juga yang niat, ya Allah mudah-mudahan ulun hadir dalam majlis, mudah-mudahan ulun dapat gawian. Ada juga seperti itu. Banyak niat-niat sebegitu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tetap kita minta kepada Allah. Kata Al Habib Umar, sayang apa? Itu didapat cuma di dunia. Kalau bisa kita minta untuk dunia dan untuk akhirat, maka utamakan pertama ini niat ini untuk mencari ridhonya Allah, untuk menggapai rahmatnya Allah, untuk niat untuk mencari sahabat Nabi Muhammad, niat untuk menambah ilmu agar dengan ilmu ini bisa amal ibadah kita bisa menjadi sempurna. Niat-niat pian pasang niat di rumah mau 100 niat, insya Allah tidak apa-apa, dikabul sama Allah. Jadi kalau pasang niat itu yang banyak, tulis, tulis dulu sebelum berangkat, tulis yang hebat. Kalau andai kata bingung, sudah niat dalam hati, ya Allah, ulun niat hadir majlis nih, niat sebagaimana niatnya mereka para salaf ulun, para alim ulama. Jadi niat kita sama dengan mereka. Di sini. Kenapa? Karena niat ini Pak merupakan kendaraan yang bisa membawa martabat yang tinggi di dalam kita beramal. Kalau pian kada ada niatnya tadi itu Bang, bimbang Mas. Ya, kada niatnya itu bisa bimbang. Jadi niat ini bisa membawa untuk kita kepada martabat yang lebih tinggi. Di situ. Makanya penting niat. Jadi kalau kita hadir majelis, kita pasang niat yang jujur, pasang niat untuk dunia dan juga pasang niat untuk akhirat, agar kita menjadi orang yang beruntung, al-faiz, orang yang beruntung. Yang kedua kata Habib Umar, man hasuna adabuhu, orang yang memiliki adab yang baik. Adab ini penting. Di zaman Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang hadir dalam majlis, itu sidin tuh ngetik subha, ngetik tasbih, diketik tasbih, tak, tak, tak. Ini kan mengganggu kehusuan dalam kita belajar ini. Itu ditegur sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Taruh tasbih itu,
Ada waktunya nanti engkau membaca akan zikir. Tidak mungkin satu hati akan diisi dua. Kalau engkau niat datang kemari untuk belajar ilmu, dengarkan apa yang disampaikan, apa yang aku sampaikan di situ. Oke. Ini ngetik tasbih aja itu tidak ada adab, dilarang. Bagaimana kalau kita bepandiran? Hah? Bagaimana kalau kita micik HP? Hah? Apalagi bepandiran tertawa keras lagi. Aduh, ini makanya utama kita ini harus bisa menjaga adab waktu kita duduk dalam majelis. Karena kita niatan dari rumah duduk majelis ini bukan tiada lain adalah untuk mencari ilmu syariat, untuk mencari ilmu agama. Jadi adab dipakai. Kata Al Habib Ahmad Mujtaba bin Sahab, salah satu murid daripada Al Habib Umar, di dalam ceramahnya ujar beliau itu kalau bisa kawak itu duduk di majelis itu dihiga-higanya ini kada ada yang patuh. Jadi nyaman kada bepandiran. Amun sudah patuh, ya udah berkisah sudah. Lain cerita sudah. Kayak di warung tuh, Mang, berkisah. Jadi kata Habib Ahmad ini kalau kawak duduk di tempat yang mana kita tidak kenal dengan sebelah-sebelah kita, itu insya Allah kita akan bisa menjaga adab akan bisa menjaga khusyuk di dalam kita mendengarkan akan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Nah ini yang kedua, karena adab ini penting ya adik-adik ini, al-adabu tafahumul ilm. Karena adab ini bisa memberikan pemahaman kita di dalam ilmu. Kalau pian kada ada adab di hadapan guru, ilmu yang kita dapat tidak akan mudah kita paham. Makanya kan ada orang biasa datang, Habib, ya apa Habib ulun bebel, kada suruh apal kada masuk ini. Bukannya bebel, kada ada adab di hadapan guru. Adab ini penting. Karena adab, kalau kita memiliki adab, itu insya Allah kita akan diberi pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati ini anak-anak. Nah itu. Terus yang ketiga, yang terakhir udah 10:30 sudah. Yang ketiga lah kata Habib Umar, wa wasi'a masyhadun. Orang yang memiliki pandangan yang luas. Maksudnya apa, Habib? Pandangan luas ini. Pandangan luas ini yang dimaksud kata para ulama, pandangan yang luas ini adalah al-wadi, tempat. Tempat kalau kita hadir di majelis ilmu, kita membawa tempat yang kecil, niscaya guru akan memberi ilmu nih tidak bisa masuk, apalagi cangkirnya dibalik, tidak akan masuk. Jadi bawa tempat itu wadi itu yang besar. Kita harus hadir majelis ini jangan pernah meremehkan majelis. Kita hadir majelis harus memiliki pandangan yang luas. Contoh sudah ada dua orang hadir majelis. Yang satunya ini orang ini memiliki pandangan yang sempit. Majelis biasa rutinan setiap malam Kamis juga. Ini orang biasa. Iya, baca paling maulid maulid habsi. Ya ceramah ya gitu-gitu aja. Akhirnya orang ini memiliki pandangan yang sempit. Terus yang kedua ini orang ini memiliki pandangan yang sangat luas. Ya Allah, alhamdulillah. Aku diberi kesehatan sama Allah, digerakkan kakiku ini untuk hadir di majelis. Berarti Allah ini menginginkan kebaikan kepada aku. Allah ini menginginkan agar aku menjadi orang yang selamat. Alhamdulillah, aku mau hadir dalam majelis. Aku di situ mendengarkan akan kisah-kisah daripada Rasulullah. Aku membaca maulid, ini akan turun rahmat daripada Allah. Ini orang yang memiliki pandangan yang luas. Niscaya dua orang ini akan berbeda yang didapat. Sudah berkata, kalau orang yang pandangan sempit, yang didapat itu dia duduk ke majelis tadi itu, bukan niat ke majelis, berkisah. Akhirnya berkisah sama sebelah. Akhirnya bulik belum nyampe pintu lawang ini. Takoni sudah apa yang ceramahkan gurunya, kada tahu. Ini pandangan sempit kan? Karena dia tidak bawa tempat, tidak memiliki tempat yang untuk diisi dengan ilmu. Tapi kalau orang yang memiliki pandangan yang luas, dia ini bawa tempat yang begitu besar, dia akan khusyuk, dia akan banyak yang diambil daripada ilmu yang sudah disampaikan oleh gurunya. Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya hati-hati, jangan pernah sampai meremehkan majlis-majlis seperti ini. Sebagaimana kisahnya adalah salah seorang ulama di zamannya Al Habib Umar
bin Abdurrahman Al-Bar. Tahir kisah ada. Nah ini seorang ulama ini, beliau ini rancak sering hadir di majelis Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini salah satu murid daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, murid beliau. Biasanya ada Radibul Al-Bar, itu karangan beliau. Nah, jadi Habib Umar ini buka majelis seperti ini. Ada salah satu ulama ini dari kalangan habaib juga, lupa Habib namanya tuh. Orang wali, orang tinggi juga. Setiap beliau ini hadir dalam majelis, beliau ini memiliki niat yang baik, adab yang baik, dan pandangan yang luas. Al-Habib ini. Akhirnya sewaktu-waktu ini sudah karena kebiasaan hadir, ini Habib ini garing. Karena sudah kebiasaan hadir garing. Tapi dia tetap hadir dalam majelis karena dalam keadaan sakit. Hadir duduk. Dia melihat akan kepingin mengambil keberkahan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Duduk, khidmat, niat yang baik, memiliki adab yang baik, pandangan yang begitu luas karena menganggap bahwasanya Habib Umar bin Abdurrahman adalah seorang daripada kekasihnya Allah, seorang aulia Allah. Dipandang seperti itu sama Habib ini. Akhirnya singkat cerita, ini Habib makin hari diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat tadi duduk di majelis saja. Duduk di majelisnya orang-orang soleh, tapi memiliki dengan niat yang baik, adab yang baik, dengan pandangan yang luas, pandangan yang mengagungkan akan orang tersebut untuk mengambil keberkahan yang didapatnya. Ini penting. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, ini mudah-mudahan mendatangkan akan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kaki kita untuk menuju tempat yang penuh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan hajat-hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan kita bersama di bawah naungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah takdirin kita masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniyah wa salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah.